Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba Cipta Media Pembelajaran, kategori media pembelajaran digital. Media pembelajaran e-modul interaktif untuk PAUD. Nama peserta: Ausiah Kartika Dewi, Jabatan Guru Kelas TKB, Unit Kerja TKIT Widatul Ummah, Makassar. Latar belakang masalah: kebosanan anak untuk belajar dikarenakan media pembelajaran yang kurang menarik. Kesibukan orang tua menjadikan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendampingi anak ketika belajar di rumah. Keluhan orang tua yang HP-nya cepat full memori selama mengikuti kegiatan daring. Strategi pemecahan masalah adalah dibuatkan media pembelajaran yang menyenangkan lewat e-modul interaktif dengan Readbook Creator. Manfaat e-modul interaktif ini antara lain anak mudah mengakses semua materi pembelajaran, anak bisa belajar secara aktif mandiri, guru bisa membuat materi sesuai gaya belajar anak didik. Berikut adalah cara membuat modul atau buku menggunakan aplikasi Readbook Creator. Kita masuk ke Chrome, kemudian kita ketik readbookcreator.com, kemudian di enter. Setelah itu kita klik make your own book. Karena saya baru bikin satu, maka jika kita ingin membuat buku baru, maka tinggal diklik new book. Di sini sudah disiapkan template-nya dan berbagai ukuran. Saya biasa menggunakan potret yang komik. Langkah pertama adalah kita membuat modul bukunya. Nah, kita klik ini. Di sini ada fasilitas untuk memasukkan gambar, kemudian teks, bahkan bisa merekam suara atau audio. Kita klik media, kemudian impor. Karena data saya berada di dalam komputer, maka saya klik file. Tapi jika ingin mencari sampel dengan menggunakan fasilitas yang ada di website, misalnya kita mau cari di Google atau di mana, kita bisa menggunakan short form ini. Saya klik file, kemudian saya klik cover buku, masuk. Kecepatan dalam apa tergantung kepada jaringan yang ada. Dan tinggal dipas-paskan. Kemudian kita masuk untuk membuat halaman berikutnya. Di sini langsung terbuka 2 halaman. Jadi langkah pertamanya adalah mendesain background. Background bisa menggunakan gambar yang kita siapkan atau kita bisa memanfaatkan yang ada di sini dengan masuk ke sini. Tinggal memilih background apa yang kita sukai. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita mau kasih teks. Teks bisa diambil dengan mengcopy draft yang sudah kita buat di Word, ataukah kita bisa langsung ketik di sini. Caranya adalah mengklik, kemudian media, terus teks. Tinggal kita ketik, misalkan langsung kita membuat materi, tinggal ditulis materi, kemudian tinggal dikasih efeknya, ya, tinggal disesuaikan. Caranya kita format, masuk ke format, kemudian kita kasih rata tengah. Oke. Tinggal besarnya bisa diatur. Sama caranya untuk
membuat agak besar masuk ke format. Ini ukurannya agak besar. Sama seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita akan membuat tulisan selanjutnya. Caranya sama seperti tadi. Terus bagaimana caranya memasukkan video materi misalnya yang sudah kita siapkan yang sudah kita upload di YouTube. Caranya sama, tinggal diklik sini, kemudian masuk ke media, kita masuk ke import. Di sini tinggal cari embednya. Kemudian kita buka dulu YouTube-nya, misalkan ini materi yang akan dikasihkan, kemudian di copy, masukkan ke tadi. Ya, masuk ke sini, kemudian salin, tempel, confirm. Ya, seperti ini untuk materinya. Ingat ini dua halaman, jadi jangan lupa ini bukan satu halaman tapi dua halaman yang dibagi dua ini. Lebih kelihatan ketika menggunakan ini. Kita gunakan yang ini kelihatan. Nah, ada garis tengahnya. Kemudian kalau ini mau dibikin audio karena anak PAUD itu belum bisa membaca, maka dia membutuhkan bantuan berupa audio. Caranya diklik sini, kemudian masuk media, record. Ya, ini mulai proses untuk merekam suara. Berikut games yang bisa kalian mainkan. Nah, kemudian use record. Maka dia akan disimpan di sini. Jika sudah selesai, maka tinggal kita klik read book ini, kemudian kita share linknya. Kita ambil linknya, publish online, misalkan seperti ini. Nah, kemudian publish. Penggunaan e-modul. Langkah pertama adalah menggunakan modul ini. Jadi kan sudah dibuka, tinggal kita klik saja bagaimana tampilannya. Berikut ya, kita buka sampul, masuk di lembar berikutnya. Kata pengantar, daftar isi, kemudian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran serta petunjuk penggunaan modul cukup bagi orang tua untuk membacanya. Yang perlu dipahami bahasanya modul ini bisa digunakan oleh anak ketika dia sudah mulai masuk materi. Bagi anak usia dini yang rata-rata belum bisa membaca, maka modul ini difasilitasi dengan penggunaan audio. Jadi dia cukup menggunakan mengklik tanda speaker ini secara otomatis, maka dia akan terdengar audio yang sudah dibacakan atau sudah dimasukkan sesuai dengan teks yang ada dalam modul ini. Sengaja saya berikan di masing-masing di bawah di belakang paragraf. Jadi setiap paragraf saya bikinkan audio. Untuk lebih lengkapnya silahkan. Ini semua adalah fasilitas dari Read Book Creator. Jadi sangat mudah sekali untuk digunakan bagi anak. Jika kita klik link YouTube sebagai video materi, maka tinggal diklik saja, maka anak akan melihat materi atau video yang ada. Nah, seperti ini. Masing-masing sudah ada fasilitasnya. Ini adalah audio yang kebetulan saya simpan di Google Drive, sehingga jika anak mendengarkan audio maka dia akan
terputar melalui link dari Google Drive. Ini cukup hanya audio. Doa kedua orang tua. Berikutnya adalah sama ini masih video di YouTube. Kemudian ini juga masih audio. Di sini juga saya menggunakan fasilitas Flipbook atau HTML5 untuk memudahkan anak dalam membaca buku cerita. Di sini penggunaan Flipbook ini untuk menarik anak, karena saya yakin jika anaknya diberikan gambar biasa maka dia tidak terlalu menarik. Kalau menggunakan Flipbook maka anak akan membuka sendiri gambar-gambar yang ada di sini, sekalipun dia belum bisa membaca. Dan ini adalah bentuk pengenalan literasi kepada anak, sekaligus untuk memancing aspek bahasa baik reseptif maupun ekspresif mereka. Di sini juga kita bisa memasukkan link LKPD yang bisa digunakan oleh anak jika anak suka menggunakan lembar kerja. Kemudian kita juga berikan fasilitas untuk bermain game. Dengan game anak lebih interaktif, karena saya yakin semua anak sangat senang sekali untuk menggunakan game ini. Game ini juga digunakan sebagai evaluasi atau penilaian sejauh mana materi sudah diterima atau dipahami oleh anak. Kemudian saya juga menyiapkan jenis game lain, tidak hanya quizzes. Saya menggunakan fasilitas word wall, di mana di situ gamenya lebih variatif dibanding quizzes. Untuk word wall sendiri, satu game yang kita buat bisa dibuat beberapa macam model template-nya, sehingga anak tidak jenuh. Nah, seperti ini. Dampak baik. Berikut adalah beberapa dampak baik dari penerapan e-modul interaktif. Hampir seluruh orang tua murid dari 15 siswa menyatakan mereka sangat mendukung untuk dibuatkan media pembelajaran berbentuk e-modul ini. 60% dari mereka mengatakan bahwasannya anaknya menjadi lebih suka atau bersemangat dalam belajar dikarenakan penampilannya yang cukup menarik. Kesimpulannya adalah media ini bisa digunakan untuk mengatasi kebosanan anak dalam belajar di rumah secara mandiri. Juga bisa menjadi solusi bagi orang tua yang kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran anak. Terima kasih, semoga bermanfaat.